Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Dysha Putri Majid, mahasiswa Permata Sakti tahun 2020 asal Universitas Hasanuddin yang saat ini sedang mengambil mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Universitas Bengkulu dengan NPM Z1K020022. Video ini merupakan bentuk tugas dari ujian akhir semester yang mana saya akan menguraikan jawaban dari dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, permasalahan di wilayah pesisir di daerah asal saya, dan solusinya melalui pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, dan yang kedua yaitu dimensi yang perlu diperhatikan dalam ketercapaian pembangunan wilayah pesisir secara terpadu. Daerah asal saya adalah Provinsi Gorontalo, dan salah satu daerah yang memiliki masalah di wilayah pesisir yang akan saya angkat kali ini adalah Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo Utara itu sendiri terletak di wilayah pantai utara Provinsi Gorontalo dengan luas sekitar 177.703 hektar atau sekitar 14,29% dari total luas Provinsi Gorontalo. Adapun permasalahan yang dimiliki oleh wilayah pesisir ini yaitu mengenai hutan mangrove, di mana yang pertama yaitu luas hutan mangrove ini semakin berkurang setiap tahunnya. Yang kedua, kerusakan hutan mangrove akibat adanya eksploitasi kayu secara berlebihan oleh masyarakat pesisir mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan dan penurunan produktivitas. Kemudian yang ketiga, yaitu terjadi konversi lahan menjadi tambak. Selain itu, kerusakan hutan mangrove juga disebabkan oleh percepatan pembangunan. Pengelolaan hutan mangrove harus dilakukan secara bijaksana karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali. Kerusakan dan berkurangnya luasan hutan mangrove mengakibatkan menurunnya fungsi dari hutan mangrove di Kabupaten Gorontalo Utara yang meliputi yang pertama dalam fungsi pelindung atau penahan dari abrasi, di mana ancaman abrasi mengakibatkan kerusakan atau kehancuran dari rumah yang ditempatinya. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi ekologi sebagai penyerap karbon, di mana cenderung terjadi peningkatan suhu udara atau pemanasan global. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi sosial sebagai lapangan pekerjaan, di mana berkurangnya jumlah hasil tangkapan para nelayan dan menurunnya hasil produksi dari para petambak. Kemudian yang keempat, yaitu dalam fungsi ekologi sebagai tempat tinggal hewan endemik, sehingga para hewan tersebut terancam punah. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di kawasan Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, maka diperlukan upaya untuk pengelolaan hutan mangrove yang lestari dan berkelanjutan, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem mangrove agar tidak terjadi degradasi lingkungan dan penurunan produktivitas mangrove dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan stakeholders atau pengguna guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan pengguna secara berkelanjutan atau sustainable. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat merupakan suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, dan aspirasinya, serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. Di sini, masyarakat perlu melakukan pembibitan dan penanaman mangrove di wilayah pesisir, kemudian melakukan pengawasan terhadap eksploitasi mangrove, sedangkan pemerintah memberikan pendanaan, pengelolaan, dan memonitor pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, yaitu perlu perhatian khusus dalam pengelolaan spesies mangrove yang makin langka di daerah ini, yaitu Rhizopora mucronata dan Seriops desandra, yang diakibatkan tempat tumbuh atau habitat spesies tersebut berubah peruntukannya menjadi tambak, kebun, sawah, dan pelabuhan. Berdasarkan hasil penelitian Baderan pada tahun 2013, tekstur tanah di kawasan pesisir Gorontalo Utara tidak cocok untuk areal tambak karena kandungan pasirnya lebih dari 50% sehingga kurang mampu menahan air dan mudah hancur jika dibangun tanggul. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara harus mengurangi eksploitasi kawasan hutan mangrove agar tidak semakin berkurang luasannya.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu sosialisasi dan peningkatan pengetahuan, tingkat pendidikan dan kesadaran akan nilai manfaat mangrove bagi kehidupan masyarakat Gorontalo Utara merupakan skala prioritas dalam pengelolaan hutan mangrove agar nilai ekologi yang terabaikan bisa segera dibenahi. Pandangan bahwa keuntungan ekonomi lebih baik dibandingkan nilai ekologi harus segera diluruskan, karena nilai ekonomi yang bersumber pada fungsi ekologis lebih besar nilainya dibandingkan nilai ekonomi. Dimensi apa saja yang perlu diperhatikan untuk tercapainya pembangunan wilayah pesisir secara terpadu? Jadi terdapat 3 dimensi, yaitu yang pertama yaitu dimensi sektoral. Di sini perlu ada koordinasi antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Pada masalah di atas, yang perlu melakukan koordinasi itu antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengurangi eksploitasi kawasan hutan mangrove. Selain itu, terdapat satu lembaga yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan pesisir, yaitu Bapeda, yang memainkan peran penting dalam merumuskan perencanaan makro dan kebijakan tingkat provinsi, sekaligus mengkoordinasikan kegiatan atau program pembangunan di tingkat provinsi maupun lintas kabupaten kota. Kemudian dimensi yang kedua yaitu di bidang ilmu. Jadi pengelolaan itu harus dilaksanakan atas asas pendekatan interdisiplin ilmu. Jadi sebagaimana telah disebutkan pada salah satu solusi di atas, hal ini dapat terwujud dengan adanya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan, tingkat pendidikan dan kesadaran akan nilai manfaat dari hutan mangrove, sehingga masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dapat meningkatkan pelestarian hutan mangrove dengan adanya ilmu dasar mengenai pengelolaannya. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu oleh Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat lokal memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian, yang terakhir yaitu dimensi yang ketiga adalah keterkaitan ekologis, di mana pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang mampu mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Mangrove itu sendiri memiliki fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien atau tempat tinggal bagi biota laut lainnya dan sebagai pertahanan penting dalam erosi pesisir, sehingga kerusakan mangrove dapat berdampak pada keberlangsungan biota laut lain dan menyebabkan meningkatnya risiko bencana pada masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan hutan mangrove harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan. Demikian jawaban dan uraian saya terkait pertanyaan dari ujian yang diberikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan atau jawaban yang kurang tepat. Selebihnya saya harap dapat bermanfaat. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan ilmu dan membimbing kami selama masa perkuliahan. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.